Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bertemu lagi anak-anak dengan saya Bu Nani Sulistiani. Saat ini saya akan memaparkan tentang materi teks tanggapan atau teks tanggapan kritis yang merupakan materi kelas 9 Bahasa Indonesia semester 1. Baiklah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita cermati dahulu pengertian dari teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, ataupun penolakan terhadap suatu hal yang berasal dari sudut pandang atau pengamatan seseorang. Jadi tergantung bagaimana cara kita memandang fenomena tertentu, sehingga pendapat atau tanggapan kita bisa beragam. Ciri-ciri teks tanggapan yang pertama adalah bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data. Kedua, memiliki kaidah bahasa tersendiri agar bisa disampaikan secara jelas dan logis serta sopan. Ketiga, memiliki struktur teks yang terdiri dari konteks, deskripsi, dan juga penilaian. Fungsi teks tanggapan kritis yang pertama, memberikan masukan yang membangun terhadap suatu hal agar bisa lebih baik lagi. Yang kedua, komunikasi antar sesama penanggap dalam berdialog melalui struktur teks seperti konteks, deskripsi, dan penilaian. Ketiga, mengapresiasi sebuah karya atau kebijakan dalam memperhatikan setiap detail. Keempat, memberikan saran akan suatu hal secara sistematis dan terarah. Adapun kaidah kebahasaan teks tanggapan, yang pertama, kalimatnya kompleks atau kalimat majemuk yang merupakan kalimat identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Hadirnya konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Adanya kata rujukan yang dapat memperkuat pernyataan dengan tegas, didukung oleh data ataupun fakta sebagai bukti. Berikutnya adalah pilihan kata. Struktur tanggapan teks ada yang berpendapat terdiri dari 3, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Pendapat yang berbeda struktur teks tanggapan yang pertama adalah evaluasi, deskripsi, kemudian penegasan ulang. Keduanya sama. Kita pelajari tentang konteks atau evaluasi, berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis atau pembicara dalam teks tanggapan. Yang kedua, deskripsi memuat informasi tentang data dan pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Ketiga, penilaian atau penegasan ulang berisi pengulangan terhadap apa yang telah dilakukan baik yang didukung maupun disanggah atau ditolak. Kalimat kritik berisi komentar atau penilaian atas suatu peristiwa berbentuk tanggapan baik ataupun tanggapan buruk. Contoh, hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak ada fokus serta pengambilan angle-nya salah. Yang berikutnya kita pelajari tentang kalimat sanggahan. Kalimat sanggahan adalah ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Ciri khas kalimat sanggahan penggunaan konjungsi atau kata sambung yang bertentangan, yaitu tetapi, akan tetapi, namun. Contoh, saya sependapat dengan aksi masyarakat mengecam terorisme, namun tidak seharusnya mereka menghakimi seseorang hanya dari penampilannya saja. Berikutnya kita pelajari tentang kalimat pujian. Apakah kalimat pujian itu? Kalimat pujian adalah kalimat yang mengungkapkan tentang sesuatu secara positif, tulus, dan jujur. Contoh, kami sangat puas dengan kinerja Anda karena selalu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Contoh teks tanggapan secara utuh, yang pertama, konteks atau evaluasi, contohnya.
Kegandrungan akan musik K-pop merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada demam Korea atau Korean Wave di berbagai negara termasuk Indonesia. Jika dalam beberapa waktu lalu musik Jepang bangkit dengan grup musiknya masing-masing, Korea bangkit dengan kekuatan grup vokal, baik boy band maupun girl band. Biasanya musik Korea mengusung musik dance, beraliran hip hop, serta unsur koreografi dan kostum yang menarik. Hal ini tentu membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja Indonesia. Adapun deskripsi yang bisa saya contohkan, fenomena K-pop yang masuk ke Indonesia mulai digandrungi oleh masyarakat terutama kalangan remaja. Melihat antusiasme remaja terhadap budaya Korea ini, media memanfaatkannya dengan cara menayangkan hal yang berhubungan dengan Korea, seperti drama, film, dan musik pop atau K-pop yang ditayangkan. Ketika kita menyukai sesuatu, hendaknya mengambil sisi positifnya, sama seperti halnya K-pop. Ambil sisi positif untuk motivasi dalam belajar. Misal, kerja keras mereka untuk dapat tampil kompak dapat dijadikan motivasi untuk menggapai cita-cita. Adapun contoh penilaian atau penegasan ulang adalah sebagai berikut. Dengan demikian, kehadiran K-pop membawa dampak yang cukup besar bagi remaja di Indonesia. Akan tetapi, kehadiran K-pop jangan sampai kita lupa dengan musik yang kita miliki sendiri. Sebagai anak bangsa, kita perlu menjaga dan melestarikan musik kita agar tidak tersisih atau bahkan hilang karena perkembangan musik dari negara lain. Demikian anak-anak materi teks tanggapan yang bisa saya sampaikan secara ringkas, semoga bisa menambah wawasan. Di akhir perjumpaan kita ada kata mutiara yang saya ambil dari pendapat dari Ali bin Abi Thalib, yaitu janganlah engkau mengucapkan perkataan yang kau sendiri tidak menyukainya jika orang lain mengatakannya kepadamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.